Laptop gaming yang ada di sebelah gua ini nggak bisa dibilang keluaran terbaru, tapi ada sesuatu yang menarik sebetulnya dari laptop gaming yang satu ini. Ini adalah Asus TUF Gaming A15 dengan kode seri FA506NCG. Kenapa gue bisa bilang ada faktor yang menarik dari laptop gaming yang satu ini? Karena laptop gaming yang satu ini tuh menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 7000 series. Mungkin kalian mengiranya AMD Ryzen 7000 series yang ada di laptop itu semuanya menggunakan arsitektur Zen 3 Plus. Tapi untuk laptop gaming yang satu ini, si A15, dia tuh udah menggunakan AMD Ryzen 7000 series yang memang arsitekturnya itu ialah Zen 4 dan juga Zen 4C. Jadi ini berbeda seperti 7735HS yang menggunakan Zen 3 Plus, dan ini menggunakan Ryzen 7 7445HS. Jadi kalau kode belakangnya udah 45HS, itu dia bakalan menggunakan arsitektur Zen 4. Jadi ini akan berbeda sekali secara efisiensi, CPU performance tentunya, baik itu single core ataupun multi core, dan juga itu bakalan berpengaruh dengan I/O dan juga opsi upgrade. Kita bakalan bahas laptop ini mulai dari desainnya terlebih dahulu. Ya, laptop ini memang bukan desain laptop yang terbaru dari Asus TUF Gaming, karena sebetulnya laptop ini tuh diluncurkan sekitar tahun 2021 atau tahun 2022 gitu. Jadi ya memang desainnya masih seperti TUF Gaming yang lama, bahkan bezel bagian bawahnya juga masih terbilang tebal. Dimensinya ada di angka 35,9 x 25,6 x 2,45 cm, dan beratnya juga di 2,3 kg. Untuk beratnya sih di ukuran 15,6 inch ini termasuk umum, tapi memang laptop ini nggak bisa dibilang compact untuk saat ini. Bagian keyboardnya dia itu full size ya, dengan arrow key yang memang ukurannya itu mengecil, dan ukurannya lumayan kecil banget sih bagian arrow key-nya, tapi untuk numpadnya itu ukurannya masih oke lah. Keyboardnya juga nggak terkesan murah, ada RGB-RGB-an yang bisa kita atur, lalu ada touchpad yang tombolnya itu dedicated. Ukurannya nggak terlalu besar, jadi gue cukup seneng sih dengan laptop gaming seperti ini, ada tombol dedicated-nya di bagian touchpad, dan ukurannya nggak terlalu besar sehingga kalau kita bermain game itu nggak mengganggu di bagian touchpad-nya. Lalu di bagian I/O-nya di sini udah terbilang cukup lengkap, walaupun memang ya belum ada USB 4. Tapi nggak apa-apa, karena semua USB-nya di sini udah USB 3.2 untuk USB-A-nya, dan USB Type-C juga udah USB 3.2 Gen 2 bahkan. Di bagian layarnya udah cukup standar ya untuk sebuah laptop gaming zaman ini, yaitu menggunakan panel IPS, resolusi Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Color gamutnya juga bukan yang terbaik di kelasnya, karena ini ada di 45% NTSC, atau untuk sRGB-nya itu di sekitar 60-an%. Paling nggak kita udah mendapatkan refresh rate 144 Hz, dan dia juga udah mendukung Adaptive Sync, lalu dia juga mendukung untuk Optimus, baik itu GPU ataupun iGPU-nya. Nah, untuk spesifikasi di awal tadi gue udah sebut bahwa ini menggunakan AMD Ryzen 7 7445HS, yang mana ini menggunakan arsitektur Zen 4, berbeda dengan 7735HS yang menggunakan Zen 3 Plus. Tapi meskipun ini adalah Ryzen 7, kalian itu bukan mendapatkan total 8 core 16 thread untuk CPU core-nya, melainkan kalian mendapatkan 6 core 12 thread. Udah cukup sih sebetulnya untuk kelas laptop ini. Terlebih lagi laptop ini juga memang ditargetkan bukan kelas yang mid atau high end. Selebihnya laptop ini tuh menggunakan discrete GPU RTX 3050 tapi yang versi 4GB. Lalu untuk memorinya itu di 8GB DDR5, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3, HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Yang menarik dari laptop ini ialah sebuah opsi upgrade yang ditawarkan. Karena opsi upgrade di sini menawarkan 2 slot M.2 yang mendukung NVMe PCIe Gen 4 SSD, lalu ada 2 slot SODIMM untuk memori DDR5-nya. Jadi kalian bisa upgrade bahkan hingga 64GB untuk slot SODIMM-nya ini. Jadi untuk memori bawaan yang 8GB memang terkesannya memang cukup kecil, jadi gua rasa kalau kalian mau beli langsung, sebaiknya ambil versi 16GB atau 32GB, atau ke depan nanti upgrade sendiri jika dirasa kapasitas memorinya itu pingin jauh lebih besar lagi. Utility seperti biasa ada Armoury Crate, yang mana Armoury Crate ini bisa mengatur untuk profiling performance dari laptop kalian, mau itu di setnya kenceng kah, di setnya silent kah, atau di setnya quiet kah, itu bebas kalian bisa pilih. Pengaturan GPU-nya juga bisa diatur di situ. Temperatur dari CPU pada laptop ini bisa dikategorikan adem ya, karena maksimum temperaturnya saat gue stress test menggunakan Cinebench R23 hanya ada di angka 75 derajat Celcius aja, bahkan cenderung lebih seringnya di bawah 75 derajat Celcius. Itu dikarenakan karena CPU package power dari prosesor ini itu ada di angka sekitar 35
sampai dengan 38 watt. Karena untuk Ryzen 7 7445HS sendiri, dia tuh punya CTDP mulai dari 20 hingga 40 watt aja. Jadi bisa dipastikan prosesornya udah pasti bakalan jalan adem. Lalu untuk RTX 3050 4GB-nya di sini ternyata punya rating power yang cukup tinggi ya, karena di set di angka 75 watt. Untuk GPU temperaturnya ternyata juga masih cukup baik di 70 derajat Celcius saat gua stress test menggunakan 3D Mark Firestripe Looping. Cinebench R23 untuk ukuran CPU 6 core, apalagi di sini dia kombinasi antara Zen 4 dan juga Zen 4C. Di sini multicore-nya ternyata cukup baik, ada di angka 8000-an. Dan menariknya adalah prosesor ini ketika kita menggunakan baterai itu kemampuannya nggak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan kalau kita colok power. Jadi perbandingannya bahkan di sini nggak sampai 1000 poin ketika kita menggunakan baterai. Tapi itu kemampuan prosesornya ya. Kalau kemampuan dari GPU-nya udah pasti bakalan berpengaruh karena RTX 3050-nya dikasih rating power yang ternyata memang cukup tinggi. Dengan spesifikasi begini, kita sebetulnya udah bisa untuk produktivitas tipis-tipis. Misalnya editing video di CapCut, itu kita udah bisa memanfaatkan encoder seperti H264. Belum bisa pakai encoder AV1 karena di sini dia masih pakainya itu RTX 30 series ya. Jadi kalau pakai AV1 itu jalannya masih pakai CPU, yang mana untuk video 13 menit kita bisa selesaiin dalam waktu 9 menit. Termasuk kencang loh untuk ekspor menggunakan CPU. Tapi kalau kita pakai GPU-nya dengan Encore H264, itu bisa diakselerasi menjadi 2 menit 26 detik jika kita menggunakan CapCut. Gue juga sempat ngetes untuk LM Studio, yaitu pengujian AI untuk LLM, dan di sini gue menggunakan DeepSeek R1 dengan parameter 8 billion seperti biasa. Bisa jalan apa enggak? Ya tentu aja bisa, karena kita di sini memanfaatkan si RTX 3050-nya, tapi memang kecepatannya itu kita bisa mendapatkan respons di 4 token per second aja, karena memang untuk VRAM-nya juga cukup kecil ya, di 4GB, jadi ya memang kemampuannya masih seadanya juga. Tapi untuk dipakai bermain game, sebetulnya ini laptop bisa-bisa aja selama kalian bisa manfaatin beberapa upscaler seperti FSR ataupun DLSS. Kalau kalian mencoba untuk pakai ray tracing memang agak berat sih sejujurnya. Jadi kalian bisa manfaatin pakai upscaler aja tanpa ray tracing. Itu harusnya beberapa game dengan resolusi 1080p, mungkin presetnya medium bisa dapat di sekitar 60, bahkan bisa di atas 60 fps jika kalian menggunakan frame generation. Jadi masih lumayan lah buat main game AAA tipis-tipis, walaupun memang ini GPU-nya juga masih termasuk kelas entry banget di zaman sekarang. Kalau kalian main gamenya itu untuk game kompetitif, sebetulnya sih udah aman-aman aja, karena memang kebetulan juga Valorant semenjak ada update terbaru, dia terasanya lebih ringan, sehingga rata-rata FPS di sini udah aman banget untuk ngejar refresh rate-nya yang di 144 Hz itu, karena rata-rata FPS yang bisa gue dapetin juga udah bisa dapat di atas 200 FPS. SSD yang didapetin di laptop ini tuh OEM-nya dari WD dengan seri SN5000S, yang mana kecepatan sekuensialnya itu di sekitar 6GB untuk kecepatan baca, dan kecepatan tulisnya di sekitar 4GB per second. Tapi sekuensial berikutnya itu agak aneh dalam pengujian gue di sini, karena kecepatan tulisnya itu cuma di 100-an MB per second aja. Selebihnya normal-normal aja sih. Untuk random 4K di 500 dan juga 300-an MB per second, lalu untuk random 4K Q1T1-nya di sekitar 60-an dan 70-an MB per second. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Asus TUF Gaming A15 dengan kode seri FA506NCG. Untuk harga resminya sendiri, kalau gue cek di marketplace itu di sekitar 12 juta rupiah ya, di sekitaran 12 jutaan lah. Dan menurut gue dengan harga 12 jutaan memang perlu ada hal yang dikompromikan dari laptop gaming yang satu ini. Laptop ini tuh punya kemampuan prosesor yang menurut gue udah sangat-sangat baik sih di kelas ini. Kita nggak mendapatkan CPU dengan arsitektur yang bisa dikategorikan tua secara platform, punya kemampuan IPC yang udah cukup modern. Dan selebihnya ya tinggal soal harga aja menurut gue yang bisa di-adjust untuk memaksimalkan laptop ini. Terlebih lagi, laptop ini juga punya opsi upgrade yang memang sangat-sangat luas ya, baik itu dari slot SSD ataupun slot memori secara kapasitas. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.